Dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial. Yang pertama, sistem Tonarigumi. Jepang menerapkan sistem sosial bernama Tonarigumi yang membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok kecil, biasanya terdiri dari 10 keluarga. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dan mobilisasi masyarakat. 2. Mobilisasi tenaga kerja. Sistem Rumosa atau kerja paksa menjadi ciri khas masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, perubahan peran perempuan. Perempuan Indonesia yang sebelumnya memiliki peran domestik mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti bekerja di pabrik atau pertanian untuk mendukung perang Jepang. Yang keempat, propaganda dan mobilisasi massa. Jepang melakukan propaganda yang insentif untuk membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia dan mendukung perang. 5. Pengaruh budaya Jepang. Budaya Jepang mulai masuk ke Indonesia seperti penggunaan pakaian kimono dan upacara-upacara tertentu. 2. Bagaimana dampak pendidikan Jepang dalam bidang pemerintahan? Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak signifikan dalam bidang pemerintahan. Berikut beberapa dampaknya. 1. Pemusatan kekuasaan. 2. Pembentukan bukan pemerintahan yang baru. 3. Politik kolaborasi dan penindasan. 4. Persiapan kemerdekaan. 3. Bagaimana dampak pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan? Dalam bidang pendidikan, 1. Perubahan kurikulum. 2. Pengurangan akses pendidikan. 3. Penutupan sekolah-sekolah Belanda. Dalam bidang kebudayaan, 1. Pengaruh budaya Jepang. 2. Pengembangan bahasa Indonesia. 3. Penguatan identitas nasional Indonesia. 4. Bagaimana dampak penduduk Jepang dalam bidang militer? Penduduk Jepang memberikan dampak yang kompleks dalam bidang militer. Di satu sisi kita mendapatkan pengalaman dan pelatihan yang berharga. Di sisi lain kita juga mengalami eksploitasi dan penderitaan yang sangat besar. 5. Bagaimana mobilitas perempuan dan tenaga kerja? Mobilitas perempuan dan tenaga kerja terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan perubahan dalam kebijakan sosial ekonomi. Saya di kelompok 7 akan menjelaskan nomor 6, bagaimana dampak positif penduduk Jepang dalam secara konkret, yaitu peningkatan semangat nasionalisme, penghapus diskriminasi sosial, yang ketiga pengenalan sistem pendidikan baru, dan yang keempat latihan kepemimpinan. Yang ketujuh, bagaimana dampak penjajahan Jepang di lingkungan sekitar kalian pada masa lalu dan masa sekarang. Di masa lalu ada kekerasan dan penindasan, dan yang kedua kekerasan nasionalisme. Di masa sekarang itu ada warisan infrastruktur, pelajaran sejarah, hubungan diplomat dengan Jepang, Menara Garling. Menara Garling ini dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942 dan berfungsi sebagai penanda latihan militer serta peringatan serangan udara. Dan yang kedua adalah Jinan, itu adalah sebuah kuli Shinto yang dibangun oleh Jepang di area yang kini menjadi Politeknik Kesehatan Malang. Dulunya merupakan lapangan pacuan kuda. Dan yang ketiga ada Gua Jepang di Junrejo, yang dimana gua peninggalan Jepang yang ditemukan di kawasan Junrejo Batu Malang digunakan sebagai tempat persembunyian atau penyimpanan pada masa pendudukan Jepang yang sekarang menjadi tempat wisata.